Umat Islam di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, memperingati datangnya Tahun Baru Hijriah. Hal ini ditandai dengan dimulainya tanggal 1 Muharram 1439 Hijriah yang merupakan awal tahun dari penanggalan Islam. Maka itu, dalam menyambut kehadiran 1 Muharram, masyarakat tanah air dan dunia menyelenggarakan tradisi khas di daerahnya yang sering disebut dengan tradisi suran. Tradisi suran yang masih terpelihara di kalangan masyarakat Jawa ini merupakan suatu bentuk akulturasi budaya, di mana jauh sebelum budaya Islam masuk di Jawa sudah memiliki tradisi budaya dan tahun dinamakan Tahun Saka yang menggunakan perhitungan rembulan yang ternyata sama dengan tahun Hijriah. Tradisi suran yang masih hidup di tengah masyarakat Jawa adalah tradisi menyambut kedatangan bulan Suro. Upacara selamatan ini bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamati dan mendapat ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian, dan juga untuk menciptakan serta memelihara keselarasan di dalam masyarakat atau di dalam kehidupan sosial sehingga senantiasa tercipta dan terjaga keadaan seimbang dan harmonis di antara unsur-unsur dalam alam. Salah satu tradisi suran di tanah Jawa, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah adalah tradisi suran di Dukuh Kuarisan. Merupakan tradisi yang dilaksanakan untuk menghormati leluhur dan sebagai momentum bermuhasabah. Lingkungan suran ini adalah dalam rangka Khol Syekh Ibrahim Asmorokondi, yang mana beliaunya berasal dari negeri Rusia Uzbekistan, Samarkand. Makanya nama beliau di belakangnya diberi nama tempat, yaitu Syekh Ibrahim Asmorokondi, berasal dari kata belakangnya Semarkand. Orang Jawa lebih mudah menggunakan Asmorokondi. Beliau adalah seorang tokoh ulama besar yang mana pada saat itu beliau di samping menuju ke berbagai negara, juga ke negara Cina, kemudian ada ke negara Arab, dan yang terakhir adalah ke tanah Jawa. Bukti-bukti beliau melakukan perjalanan itu ada pada peninggalan benda cagar budaya yang sekarang tersimpan dengan aman, tersimpan dengan baik di makam Syekh Ibrahim Asmorokondi di Dukuh Banyudal Kuarisan. Tradisi yang sudah turun-temurun itu masih terjaga hingga sekarang. Tradisi yang dibalut dengan acara Khol Syekh Ibrahim Asmorokondi ini wajib digelar setahun sekali setiap bulan Suro. Ritus ini merupakan ritus tahunan yang dilaksanakan setiap bulan Suro atau bulan Muharram, tepatnya pada Jumat Kliwon. Apabila tidak ada hari Jumat Kliwon, akan tetap dilaksanakan pada hari Jumat Pon sesuai dengan penanggalan Jawa. Untuk pelaksanaan lingkungan suran itu dilakukan pada hari Jumat Kliwon, tetapi kalau pada bulan Muharram itu tidak ada Jumat Kliwon, maka dilaksanakan pada Jumat Pon. Kalau tidak salah satu itu ada, maka pasti dilaksanakannya setelah sholat Jumat. Kenapa setelah Jumat? Karena wajibnya sholat dulu, baru sunatnya melaksanakan acara kegiatan lingkungan suran. Dengan demikian, setelah kumpul sholat Jumat, masyarakat sudah melaksanakan sholat Jumat, baru setelah itu melakukan kegiatan lingkungan suran. Tradisi suran merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang mengandung berbagai norma-norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota kolektifnya.
norma-norma atau aturan yang berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak menyimpang dari adat kebiasaan atau tata pergaulan dalam masyarakat. Ingkungan suran ini di samping merupakan event budaya, merupakan kegiatan syiar Islam yang merupakan implementasi dari agama. Artinya ingkungan suran itu adalah bagian dari media, strategi, cara untuk supaya masyarakat bisa datang ke masjid dalam rangka beribadah, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempelajari hukum-hukum Islam dan syariat-syariatnya. Tradisi upacara tersebut dapat dianggap sebagai pranata sosial yang tidak tertulis namun harus dipatuhi oleh masyarakat agar tidak dianggap menyimpang dari adat kebiasaan secara turun-temurun. Upacara tradisional masih dikaitkan dengan nilai-nilai keberagaman yang mereka anut dan diyakini kebenarannya, sehingga senantiasa dilakukan berbagai prosedur dan tata cara pelaksanaannya yang bertujuan agar pelaksanaan upacara dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Tradisi suran di Kuarisan berbeda dengan tradisi suran di tempat lainnya. Letak perbedaannya pada tata cara atau pelaksanaan upacaranya, meliputi model mengumpulkan ingkung ayam bagi warga untuk dikumpulkan di pelataran Masjid Banyumudal. Ingkungan suran ini memang media yang digunakan adalah dengan cara memotong hewan ayam, jadi merupakan ternak masyarakat lokal yang mudah dicari. Dan ayam yang digunakan untuk ingkungan suran yang dibawa ke masjid yaitu jago. Jago yang belum pernah kawin atau masih jengger, atau kalau memang tidak ada itu bisa dengan yang betina, itu pun yang belum bertelur. Tradisi ingkungan yang bertempat di Masjid Banyumudal mewajibkan warga dan keturunan dusun Kuarisan membuat ingkung ayam beserta nasi dan lauk pauknya. Setiap keluarga atau keturunan asli dusun Kuarisan, baik yang di Kebumen maupun yang di luar daerah, mewajibkan membuat tumpeng ingkung. Bahkan tak jarang dari mereka yang berada di luar daerah untuk mudik ke kampung halamannya untuk ikut serta memperingati tradisi yang disakralkan tersebut. Karena sekarang yang mungkin yang domisili itu sudah pada berkeluarga, sudah di perantauan, sudah ada yang berkeluarga juga di perantauan, mereka juga membuat, hanya kalau tidak bisa pulang dititipkan pada keluarganya. Menghormati agama lain, bahwa yang mukim, yang domisili, yang warga di daerah sini boleh membuat dan boleh tidak. Tetapi banyak masyarakat walaupun non-muslim tetap membuat ingkungan suran, karena maksud mereka pun mereka percaya pada Tuhan bahwa makanlah yang bergizi tinggi ini juga untuk keselamatan keluarga. Jika tak sempat mudik, mereka menitipkan uang kepada sanak keluarga di kampungnya untuk membuatkan tumpeng ingkung atas nama dirinya. Warga percaya tradisi ini sebagai penolak bala. Manfaat lain adalah sebagai sarana silaturahim, bisa berbagi dengan anak yatim piatu serta fakir miskin. Belum dimakan bersama-sama, intinya harus dilakukan doa bersama, dibacakan tahlil bersama. Di situ semuanya berdoa untuk keselamatan,
untuk kesehatan, untuk meningkatkan keimanan masyarakat, dan yang penting lagi di situ adalah menjaga keutuhan, kekompakan, dan silaturahmi keluarga yang ada di daerah wilayah Dukuh, Banyumudal, Kuarisan Panjer. Sebagai perwujudan bersatunya umat manusia, baik penguasa dan rakyatnya, juga dapat meningkatkan gizi keluarga. Beliau Syekh Ibrahim Asmoro Gondi beratus-ratus tahun yang lalu sudah memikirkan supaya pada bulan Muharram makan-makanlah yang bergizi tinggi supaya masyarakat setempat itu mempunyai kekuatan, kesehatan, bergizi tinggi, sehingga mempunyai kecerdasan yang tinggi, mempunyai kekuatan yang besar untuk menjaga syiar Islam, menjaga agama, menjaga negara, menjaga bangsa, terutama bangsa Indonesia. Sesuai tradisi, biasanya sebelum nasi ingkung suran dimakan, dibawa ke Masjid Banyumudal untuk didoakan ribuan orang dan bertemu dengan para ulama dan pejabat. Maksud daripada adanya ini adalah bertemunya para alim, para umaroh, di mana dengan bertemunya para alim dan umaroh akan mendekatkan dari sisi pemerintahan di daerah, pemerintahan desa, dan juga dengan unsur masyarakat. Setelah nasi tumpeng dan ingkung didoakan, baru boleh dibawa pulang untuk dimakan bersama. Tidak dicicipi itu bukan ada maksud yang lain kecuali adalah supaya bisa bareng-bareng makan bersama, berdoa bersama, tahlil bersama di masjid bersama keluarga. Bahwa ketika makan di masjid itu diutamakan etikanya adalah untuk yang lebih tua umurnya. Ini adalah etika supaya kita menghargai kepada yang sepuh, dan yang sepuh kemudian memberi kepada yang lebih muda. Tradisi suran memiliki makna simbol dan fungsi masing-masing. Dalam nasi tumpeng, ingkung beserta lauk pauknya menyimbolkan kehidupan mikrosmos dalam jagat kehidupan umat manusia, yakni representasi hubungan antara Sang Kholik dengan manusia sebagai hambanya. Ayam itu ketika dibawa ke masjid sudah dalam keadaan diingkung. Filosofi ingkung ini menandakan bahwa ketika orang meninggal itu yang dibawa hanya 3, yaitu anak yang mendoakan orang tua, kemudian ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak, dan yang ketiga adalah amal ibadah dan sedekah jariyah. Nah, amal ibadah itu filosofinya kita melakukan sholat dengan ingkung berupa seperti ini agar masyarakat setempat bisa memberi makna bahwa ingkungan suran itu tidak hanya untuk acara makan, tetapi harus melakukan yang namanya ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Adapun fungsi tradisi suran antara lain menciptakan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan masyarakat sebagai sarana pendidikan bagi anak tentang nilai-nilai sosial dan religi. Tradisi ini dicatat Museum Rekor Indonesia atau Rekor Muri pada tahun 2005. Saat itu tak kurang dari 5.557 orang. Sementara tahun lalu ada sekitar 6.500 keluarga atau berarti 6.500 tumpeng ingkung yang disajikan. Pada saat itu bulan Maret 2005 dicatat oleh petugas Muri, di situ berjumlah 4.557. Padahal masih pada saat itu masih banyak lagi yang belum tercatat. Diperkirakan lebih banyak dari 4.557.